Coba perhatikan yang kelas B sama kelas A. Selisih umurnya berapa? 1 minggu. 1 minggu. Oke. Dilihat dari keseragaman pertumbuhannya bagus A apa B? Oke. Saya cerita. Waktu kelas B, waktu itu ketika buka buahnya, ada yang berkecambah tidak? Tidak. Oke. Yang kelas A, ada yang kelas A? Waktu buka buahnya, ada yang berkecambah tidak? Ada. Oke. Tuh. Berarti begini, perbedaan keseragaman pertumbuhan di pembibitan ini salah satu disebabkan karena bahan tanamnya. Udah paham ya? Bahan tanamnya. Bahan tanamnya itu kan kalau aku biasa udah syuting jadi Salam untuk ibu di rumah. Ibu di Kalimantan. Memori cepat bu, memori cepat bu. oh memorinya bagaimana? Malah tak ulur-ulur. Sampai mana? Bahan tanam. Bahan tanamnya ya. Ya. Jadi bahan tanamnya yang kelas A ini yang justru ditanam itu yang jelek-jelek. Kenapa yang jelek? Karena kan dia tidak tumbuh. Kita tahu bahwa namanya biji kakao itu sifatnya rekalsitran, kan tidak mempunyai daya simpan. Kalau dia disimpan harus ada perlakuan khusus, ya kan? Harus dikupas, kemudian harus dikeringkan sampai kadar air tertentu, kemudian harus direndam ke dalam fungisida, kemudian pengirimannya harus pakai serbuk gergaji segala macam itu ya Pak Mar. Saya kira di teori sudah di handout-nya itu ada. Nah itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang kedua apalagi kira-kira? Penyebab yang kedua apa? Tadi bahan tanamnya. Penyebab yang kedua? Media tanam enggak? Waktu kalian lihat buahnya sehat enggak? Tidak, itu ya. Ada yang busuk, kemudian ada yang bercak-bercak. Kalau bercak-bercak pada buahnya, itu kemungkinan itu terserang helopeltis. Oke. Padahal syarat untuk dipakai sebagai bahan tanam harus bebas HP. Kalau BB masih bisa lah, tapi kalau HP harus terbebas, gitu kan? Nah itu sudah berarti sudah tahu kekurangan kedua. Terus yang ketiga, apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Media cetak bu. Pemeliharaannya. Media cetak. Pada saat tanam, oke, pada saat tanam kedalamannya kan tukang tanamnya kan banyak tuh ya. Nah, waktu itu saya ngasih contoh, kepalanya kelihatan, tapi ternyata kepalanya tenggelam. Oke. Kemudian selain itu juga pada saat penyiraman juga tidak diperhatikan. Jadi kadang-kadang ada harusnya itu dalam kondisi rata medianya. Tapi waktu itu kan medianya cekang-cekungan gitu kan. Akhirnya ketika disiram, pas dia di daerah cekung, kemudian disiram akhirnya tenggelam lebih dalam lagi. Padahal untuk menyembul di atas permukaan tanah, nyembul muncul, itu perlu energi. Waktu kalian praktikum dasar-dasar agronomi kan ada kedalaman tanam ya, pengaruh kedalaman tanam. Semakin dalam energi yang dibutuhkan untuk ke atas semakin besar. Selain itu semakin dalam ketersediaan oksigen semakin berkurang. Padahal oksigen itu salah satu bahan dipakai untuk respirasi. Itu kan harus kalian mulai sekarang harus bisa menghubung-hubungkan seperti itu. Itu ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat. Apalagi kira-kira yang keempat? Silakan. Yang keempat. Mama. Loh malah si metu ngisor toh. Baby. Apalagi kira-kira? Baby apa baby? Nyiramnya rutin enggak? Tidak. Oh iya, kalian waktu nyiram
pada saat awal-awal itu karena terlalu semangatnya. Oh iya. Bacek, you know bacek? Bacek. Bacek itu becek, nggak ada ojek lagi di sini kan. Nah karena nggak ada ojek nggak bisa lari, akibatnya apa? Banyak benih yang busuk. Akibatnya ini kan sulaman. Si ini mana? Nah itu. Nah kan si ini kan baru kapan hari itu kan nyulam. Memang tak suruh. Sulaman kalau nggak disulam daripada nanti getahnya kena seluruh satu kelas gitu. Makasih ini. Iya, Makasih nih. Tempatnya yang mencium semua. Ayo Bu, memori. Terus, udah ya. Nah, ini jadi tadi sudah ada berapa penyebab tadi? 4. Oke, itu penyebabnya. Terus, kemudian saya mohon maaf karena yang namanya orang di lingkungan sistem kita kan di Politeknik itu ada yang namanya UTS. Harusnya di realitanya di dalam pembibitan itu umur 2 minggu setelah transplanting harus dilakukan pemupuan. Berapa dosisnya mupuan? 2 gram per polybag. Tuh ya, 2 gram. Nah, nanti paling kalau 2 gram itu cuma sedikit sekali. 2 gram. Jadi nanti tolong pupuknya ambilnya jangan langsung yang tangannya gede ngambil banyak ini. Kalau kebanyakan pupuk itu nanti akan terjadi plasmodisi. Ingat kan? Nah, jadi tanaman nanti bisa bibitnya nanti bisa layu. Jadi nanti cuma segini aja lah. Nanti cuma segini saja. Ya, sauprit. Kemudian nanti ditaruh di ini sekitarnya bikin lingkaran ya. Bikin lingkaran, kemudian ada yang nutup, kemudian kalau sudah selesai baru disiram. Terus kenapa pada saat UTS itu kok saya kayak untuk praktikum karena besok hari Senin itu sengaja saya liburkan untuk yang kakao. Kalau yang kopi, ya maaf, kalau yang kopi kan bukan tanggung jawab saya tetap masuk. Saya nggak mau korupsi. Jadi realisasinya sekarang. Kenapa sekarang? Karena sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 5 hari itu sudah terjadi penyerapan. Nanti sudah bisa mendukung pertumbuhan bibit ini. Karena nanti kita akan pakai kira-kira 2 minggu lagi kita akan nyambung. Harus hidup. Nah, supaya cepet gede batangnya itu dipupuk sekarang. Begitu loh ceritanya. Begitu. Minggu depan kita belum ke kebun, minggu berikutnya kita mungkin rutin ke kebun. Saya masih punya utang 3 kali ke kebun. Saya anggap lunas saja Bu. Kalian bayar mahal. Pengen menghabiskan kalian punya jatah 4 kebun. Ayo Bu, memori. Yo silakan, ada yang ditanyakan? Kira-kira 2 minggu lagi daun yang flash ini sudah tidak flash lagi, sudah beralfa dewasa. Kita pakai pupuk urea. Ya, pokoknya pupuk N saja. Pupuk Oreo. Oreo. PMK. Udah ya. MPK. Itu cuma struktur tanahnya Bu, ada yang nanya Bu. Rega, itu berpengaruh nggak apa pemberian apa? Abu. Mananya Kak? Pengaruh pemberian abu kemarin berpengaruh, kita kan nggak ngamati. Enggak ngamati, Kita nggak guys. ngamati. Ini Nah ini kalian kan D4 penelitian kan bisa dipakai untuk berapa? Perbandingan media, judulnya gini, berkalian berlomba-lomba lah pengaruh media, komposisi media terhadap pertumbuhan bibit kakao. Nah gitu, silakan mau tepatnya berapa itu silakan kalian ini sendiri terserah iya ini. gitu ya. Kita nggak sampai pengamatan pertumbuhannya bagus mana, tapi yang soalnya gini, kalau kita mau membandingkan bahan tanamnya harus sama. Memang tujuannya awal saya ingin membandingkan, tapi ya karena bahan tanamnya sama kita nggak bisa membandingkan. Dan kebetulan perbandingannya yang paling banyak Hem, nggak tidur Hem? itu yang kelompok kelas B tidur. yang paling banyak. Pertumbuhannya kan paling bagus sama seragam.
Tapi nggak bisa seperti itu. Kenapa? Bahan tanamnya tidak seragam, tidak homogen. Kalau kita akan memperbandingkan pengaruh dari media, bahan tanamnya harus dibuat seseragam mungkin atau sehomogen mungkin. Gitu ya. Bisa dilaksanakan selanjutnya. Boten ngertos. Mangga sumanggakeun. Oke Bu, udah Bu. TKP, olah TKP selesai. Ayo. Ayo lele, dang